Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Restu akan menerangkan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, ini yang dijadikan contoh adalah perusahaan travel Tidar Jaya. Persamaan dasar akuntansinya dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 ya. Nah, untuk rincian transaksinya nanti akan Kakak taruh di kolom deskripsi. Kita coba bahas satu persatu dulu ya. Di sini ada soal. Yang pertama, tanggal 1 Desember 2020 Tuan Guardiola menginvestasikan uangnya dalam usaha jasa travel dengan nama Tidar Jaya. Adapun rincian investasinya sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Ya. Jadi ini untuk tanggal 1. Bisa kelihatan tanggal 1 Tuan Guardiola menginvestasikan dana di perusahaannya sebesar 4 juta rupiah. Di sini Kakak tulis 4.000 karena dalam satuan ribu ya. Jadi 4 juta kita tulis 4.000 untuk menghemat ruang juga. Selain menginvestasikan uangnya sebesar 4 juta rupiah, Tuan Guardiola juga menginvestasikan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini Kakak tulis 5.000. Perlengkapannya 5 juta. Kemudian menginvestasikan peralatan sebesar 80 juta. Nah, di sini Kakak tulis 80.000. Ya, ini biasanya pada awal periode tanggal 1. Pemilik perusahaan menginvestasikan berupa kas, berupa perlengkapan, dan berupa peralatan untuk modal awal. Ya. Jadi di sini kita tulis masing-masing besarannya, kemudian di sisi pasifanya kita tulis total dari semuanya ini. 4.000 ditambah 5.000 ditambah 80.000, hasilnya adalah 89.000. Jadi nanti aktiva dan pasifanya balance. Ya. Kemudian di kolom selanjutnya setelah digaris, Kakak tulis saldonya dulu. Kasnya 4.000, kemudian perlengkapannya 5.000, peralatannya 80.000, dan di sisi pasifanya modal 89.000. Setelah itu kita lihat transaksi kedua di tanggal 7 Desember. Nah, setelah kita tulis tadi saldo dari tanggal 1, nah ini kita tulis tanggal 7 di kolom bawahnya. Di tanggal 7 ada transaksi CV Tidar Jaya mendapat pesanan paket wisata dari SMAN 1 Padang ke Bali sebesar 20 juta. Nah, jadi di tanggal 7 ini CV Tidar Jaya mendapat pesanan travel, jasa travel sebesar 20 juta, tetapi baru dibayar 15 juta. Nah, berarti kasnya nambah 15 juta. Kemudian piutangnya nambah 5 juta. Kenapa piutang nambah 5 juta? Karena dari travel seharga 20 juta yang dibayar baru 15 juta. Kasnya baru nambah 15 juta, sisanya menjadi piutang perusahaan tersebut. Ya. Kemudian ini untuk di sisi aktivanya ya. Yang bertambah adalah kas dan piutang. Kemudian di sisi pasifanya yang bertambah adalah modal.
Dapat 20 juta dari mana? Dari 15 ditambah 5. Atau senilai jasa travel tersebut 20 juta ya. Kita tulis modalnya 20 juta nambah. Nah, kalau ada penambahan modal atau pengurangan modal, taruhlah di sini penambahan modal ya 20 juta. Dari yang saldonya 89 nambah di tanggal 7 20. Nah, ini kita tulis keterangannya pendapatan. Pendapatan apa di sini? Karena di sini jasa travel jadi pendapatan jasa. Ya. Kemudian setelah itu kakak tulis saldonya lagi. Saldo di sini 19 juta atau kita tulis 19.000 ya. 19.000 dapat dari mana? Dari saldo yang pertama 4 juta ditambah transaksi tanggal 7 15 juta. Jadi saldonya 19 juta. Di sini saldo piutang 5 juta ya, karena dari sini nih 5 juta saldonya jadi 5 juta. Perlengkapan nggak ada transaksi apa-apa ya, berarti dari saldo awal jadi saldo di sini 5 juta. Di sini 80.000 untuk peralatan juga nggak ada transaksi apa-apa, tulis aja lagi 80.000 atau 80 juta. Utang masih kosong, modalnya 109 juta dapat dari mana? Dari 89 juta ini ditambah 20 juta. Oke. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 10. Ya. Di tanggal 10 ada transaksi di tanggal 10 ada transaksi dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 500.000. Jadi di tanggal 10 dibayar rekening listrik sebesar 500.000. Kalau membayar ada kata-kata dibayar, berarti sudah otomatis kasnya berkurang. Ya. Dibayar beban listrik, dibayar beban gaji, dibayar beban sewa. Nah, itu udah pasti berpengaruh ke kasnya berkurang. Karena di soal dibayar beban listrik 500.000 berarti kasnya berkurang 500.000. Kemudian efeknya apa? Karena ini persamaan dasar akuntansi, aktivanya sudah ada yang berkurang, berarti pasifanya ada yang berkurang juga, yaitu di sisi modal. Nah, modalnya berkurang. Karena modal mengalami pengurangan, kita tulis di sampingnya pengurangan karena bebannya beban listrik. Ya, ini sampai nomor 10 dulu.